Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Halo sahabat Sufah, bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun sahabat berada selalu di dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan saya Aziz Muslim sebagai host di dalam rangkaian program acara Ngaji Bareng Santri. Alhamdulillah pada sesi yang ketiga ini kita sudah bersama salah satu santri dari Pondok Pesantren Sufah Hizbullah Meranggen, yaitu Mas Ruzik. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Ruzik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mungkin bisa perkenalan dulu dengan sahabat-sahabat biar lebih dekat gitu ya. Silahkan. Baik. Perkenalkan, nama saya Ruzik Hamam Ar-Rasyad. Saya dari Lampung. Umur saya 17 tahun. Dan kegiatan keseharian saya ialah sebagai santri Sufah Hizbullah Meranggen. Oke, baik pemirsa, itulah narasumber kita pada sesi yang ketiga ini. Baik, sebelum waktu kita sampaikan kepada Mas Ruzik, mari kita awali program pada sesi yang ketiga ini dengan membaca doa suratul Fatihah dan dilanjutkan dengan doa awal majlis. Ala hadaniyati sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, langsung saja kita sampaikan waktu dan tempat kepada Mas Ruzik sepenuhnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan hadis Bulughul Maram, kitab Thaharah, bab Miyah, hadis yang ketiga. Namun sebelumnya marilah kita kirimkan doa kepada para musoneb, para muallim, para guru-guru kita, dan orang tua kita, serta saudara-saudara kita. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Dengan mengirimkan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan kitab Thaharah bab Miyah hadis yang ketiga. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim walil Baihaqi. Al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Artinya ruwiya diriwayatkan apa hadis. Wa an Abi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata sapa Abi Umamah Al-Bahili,
Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a sesungguhnya air itu la yunajjisuhu tidak menajiskan hu ing air apa syai'un sesuatu illa kecuali ma apa-apa ghalaba yang mencampuri apa ma ala rihihi atas baunya air au ta'mihi atau rasanya air au launihi atau warnanya air. Akhraja mengeluarkan hu ing hadis sapa Ibnu Majah wa dha'afa dan mendhaifkan hu ing hadis sapa Abu Hatim. Walil Baihaqi dan dari Baihaqi al-ma'u utawi air itu tahurun suci illa kecuali in taghayyara jika berubah apa rihuhu baunya air au ta'muhu atau rasanya air au launuhu atau warnanya air binajasatin dengan sebab najis tahdusu yang menjadi hadas apa najis fihi dalamnya air. Nah, penjelasan hadis ini ialah bahwasanya air itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu air yang suci, yang mana air ini dapat kita gunakan untuk bersuci. Dan yang kedua yaitu air yang najis, yang mana air ini tidak dapat kita gunakan atau bahkan tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Nah, dari penjelasan hadis ini kita bisa mengambil ibrahnya bahwasanya tidaklah ada sesuatu yang dapat menajiskan air kecuali sesuatu tersebut dapat mendominasi atau dapat merubah bau, rasa dan warnanya air. Namun hadis ini dhaifkan oleh Abu Hatim seperti yang telah saya bacakan sebelumnya, yaitu wa dha'afa dan mendhaifkan hu ing hadis sapa Abu Hatim. Nah, akan tetapi ternyata masih ada satu hadis lagi yang mana hadis ini tidak bersanadkan dhaif. Dan hadis ini pula penjelasannya masih sama dengan hadis sebelumnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang berbunyi al-ma'u utawi air itu tahurun suci illa kecuali in taghayyara jika berubah apa rihuhu baunya air au ta'muhu atau warnanya air au launuhu atau rasanya air binajasatin dengan sebab najis tahdusu yang menjadi hadas apa najis fihi dalamnya air. Nah, penjelasan hadis ini ialah pada dasarnya air itu suci. Namun air tersebut akan menjadi najis apabila air itu dicampuri atau dijatuhi oleh zat-zat atau benda-benda yang bersifatkan najis. Sehingga karena zat atau benda yang bersifatkan najis itu, air tersebut pun berubah dalam segi bau, rasa, dan warnanya. Nah, lalu bagaimana jika yang berubah hanya salah satu dari 3 sifat yang telah dijelaskan sebelumnya? Seperti halnya air yang terkena kotoran cicak. Yang mana air yang terkena kotoran cicak ini hanya sedikit merubah rasa dan warnanya saja, tidak dengan baunya. Atau air yang terkena liur anjing, yang mana air yang terkena liur anjing ini hanya sedikit merubah warnanya, namun tidak dengan rasa atau baunya. Nah, karena pertanyaan ini, para ulama pun bersepakat bahwasanya air apabila tercemari atau dijatuhi oleh benda-benda yang bersifatkan najis sehingga dapat merubah salah satu daripada sifat-sifatnya, yaitu bau, rasa dan warnanya, maka air tersebut pun akan menjadi najis. Dalam artian air tersebut tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya pada kesempatan hari ini ialah
air yang murni ialah air yang keluar dari sumbernya, yang mana macamnya itu ada 7, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air es, air embun. Pada dasarnya, semua air ini itu suci dan mensucikan. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua ialah air akan menjadi najis jika air tersebut tercampuri oleh suatu benda-benda yang bersifatkan najis. Nah, sehingga karena benda-benda yang najis itu mencampuri air itu, sehingga air akan menjadi najis apabila air tersebut tercampuri oleh benda-benda yang bersifatkan najis. Sehingga karena benda yang bersifatkan najis itu, air tersebut pun berubah dalam segi bau, rasa, dan warnanya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selebihnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik, syukron Mas Ruzik atas pendampingan atau penyampaian materinya pada sesi yang ketiga ini. Insya Allah sangat jelas pemirsa ya. Oke, baik Mas Ruzik, mungkin akan saya sampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin mewakili dari pertanyaan-pertanyaan para pemirsa. Oh ya, ini mungkin sesi ini juga jawaban dari tanda tanya yang telah disinggung oleh sesi-sesi sebelumnya Mas Ruzik ternyata. Oke, gitu ya. Oke, biar kita lebih jelas mungkin saya sampaikan pertanyaan nih. Nah, tadi saya pahami dari penyampaian Mas Ruzik adalah air yang murni, penjelasannya tadi kan air yang keluar dari 7 sumber yang telah disebutkan tadi dan juga telah disinggung pada sesi sebelumnya oleh Mas Ruzik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah selain dari 7 sumber air itu, nah, masih ada sumber lain yang sumber tersebut mengeluarkan air yang tidak suci? Karena kalau 7 tadi kan suci. Nah, ini pertanyaannya, ada nggak sumber selain dari 7 sumber tadi yang mengeluarkan air tetapi airnya tidak bisa digunakan untuk bersuci? Nah, ini kan bisa jadi pertanyaan nih. Mungkin pemirsa juga bertanya-tanya. Nah, coba bisa dijelaskan mungkin? Jadi ada air yang mengeluarkan sumber yang mana air tersebut tidak suci, seperti air pelepah pisang atau air kencing. Nah, ini air ini semua itu keluar dari sumbernya, namun ini tidak suci. Maka dari itu air ini tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Oke. Ya, berarti kayak pelepah pisang ada airnya ya. Gitu. Terus biasanya di pohon-pohon yang lain terkadang ada juga di daerah mana itu ada pohon kelapa tapi keluarnya juga itu kan. Berarti nggak bisa itu ya? Nggak bisa. Oke, itu. Baik. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, tadi air najis adalah air yang tercampur dengan benda najis gitu Mas ya. Sehingga tadi zat-zat airnya menjadi berubah dari warna, bau, rasanya. Oke. Pertanyaan di sini adalah, nah, kalau airnya itu tercampur benda yang tidak najis. Nah, tadi kan kalau tercampur benda najis. Nah, sekarang kalau airnya tercampur dengan benda yang tidak najis. Nah, ini kan pertanyaan juga nih. Nah, pertanyaannya kayaknya berat di sini. Coba bisa dijelaskan Mas Rusik ya. Ada air yang tercampuri oleh benda yang tidak najis. Nah, itu sudah berubah warna, rasa, dan baunya. Nah, air ini hukumnya ialah suci namun tidak bisa mensucikan, dalam artian
bisa kita konsumsi namun tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Contohnya apa? Seperti air kopi, air susu, air teh, dan lain-lain. Nah, air ini bisa kita gunakan untuk dikonsumsi, namun tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Gitu. Oh gitu. Oke, berarti kesimpulannya itu zatnya masih suci ya, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, berwudu dan lain sebagainya, atau mandi junub dan lain sebagainya. Gitu Mas Rusik ya. Oke, baik, jelas sekali jawaban dari Mas Rusik ya para pemirsa. Nah, seperti itu. Oke, berarti misalkan air tercampur kopi tadi ya masih bisa diminum ya, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci dengan kopi gimana jadinya. Nggak gitu. Itulah pemirsa sesi pada malam hari ini ya. Alhamdulillah penjelasannya sangat jelas sekali. Kita akan bertemu dengan sesi-sesi selanjutnya yang insya Allah kemungkinan masih ada sangkut pautnya dengan pembahasan-pembahasan di dalam sesi yang ketiga ini ataupun dalam sesi-sesi sebelumnya. Mungkin begitu Mas Susi ya. Oke, karena bab air masih banyak pembahasannya. Maka untuk itu jangan lupa tonton terus kami setiap malam Sabtu dan malam Ahad ya. Insya Allah akan kami upload setelah Isya. Bisa disaksikan di dalam akun YouTube kami sufahizbullah.official ataupun di live streaming dalam akun Facebook kami di Santri Media Meranggen. Ya, insya Allah kita di akun Facebook kami setiap malam Sabtu dan malam Ahad akan live streaming ba'da Isya. Oke, itu pemirsa, insya Allah penjelasan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Semoga dari penjelasan ini bisa menambah wawasan kita sehingga kita berhati-hati di dalam menggunakan air ketika kita bersuci, baik wudhu ataupun mandi junub ataupun membersihkan hadas-hadas atau najis yang selainnya. Karena kunci utama ibadah kita adalah bersuci. Seperti itu pemirsa. Mungkin pemirsa punya preferensi yang lebih panjang. Jangan lupa sekali lagi taruh di komentar di bawah ini supaya ilmu yang kita miliki bisa kita share kepada orang lain sehingga ilmu kita bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sekian apa yang bisa kami sampaikan pada sesi yang ketiga kali ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen akun kami. Semoga dengan dukungan para pemirsa kami bisa lebih bersemangat dan lebih berkembang lagi. Sekian. Afu minkum, kami undur diri. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi afu minkum, saya Aziz Muslim dan juga Mas Rusik. Kami undur diri, sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.